Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alyafi, NIM 1201090006. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu nantinya bisa dipahami dalam slide-slide selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita semua agar bisa memahami semua situasi dan kondisi seperti saat ini. Saat ini masalah pandemik harus banyak-banyak iman kita kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar, suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, Dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya. Tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Do. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada
Emangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dedek sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dedek itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dedek, suka kasih Dedek makan, baju baru, dan kalau Dedek sakit ibu merawat Dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dedek sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Iman kepada Allah itu meningkatkan rasa kita bersyukur kepada Allah. Allah itu adalah pembuat segalanya, maka pandemik ini adalah yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Maka manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Penjelasan dari saya, penjelasan dari materi slide-slide-nya, maka semua bisa mengambil hikmahnya dan intisarinya. Maka kesempatan ini apabila banyak kesalahan, banyak kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Zakiatul Farihah, semester 3 Pasca Sarjana IAIN Salatiga, ingin berinovasi dengan lembaran-lembaran kertas impian. Di sini yang menelar belakang saya untuk berinovasi yaitu dengan memotivasi guru PRI agar memanfaatkan kertas-kertas bekas. Yuk. Nah, kita cari tahu bagaimana bahan-bahannya ya. Tara. Untuk kertas impian kita memerlukan 1 spidol, 2 gunting, 3 poin, 4 amplop, 5 lakban. Jangan lupa kertasnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk menulis lembaran-lembaran kertas di dalam sebuah doa. Ini saya rangkai ya. Misalnya di kiri saya itu nomor 1. Nomor 1 umpamanya hari atau tanggal Kamis 22 Oktober 2020. Keinginan, harapan atau doa itu nanti ditulis di sini. Doa-doa itu bisa ditulis sesuka kalian ya. Ini contohnya. Besok ingin beli tas baru karena tas yang rusak. Nah, itu di sebelah kanan saya ada kolom terkabulnya tanggal. Misalnya terkabulnya besok ya, berarti 24 Oktober 2020. Ini baru misal. Yang kedua, misalnya Jumat saya berdoa. Jumat 23 Oktober 2020, yaitu 2 tahun lagi ingin naik haji. Nah, ternyata Allah lebih mempercepatnya dari 1 tahun. Nah, di sini bisa ditulis seperti itu. Nah, ini misalnya ini seumpama 2021 lulus pasca sarjana IAIN Salatiga. Ya. Yang ketiga bisa S3 beasiswa. Ini cuma doa-doa. Kalau Allah menjabah, alhamdulillah. Kalau tidak, semoga Allah juga mengabulkan. Menjadi pribadi yang baik itu yang paling penting. Untuk meningkatkan iman dan takwa, yaitu menjalankan 3 prinsip. Ini ada menjauhi segala larangan. Nah, meningkatkan iman takwa. Nah, di sini bisa ditulis seperti itu. Keinginan itu bisa ditulis di dalam lembaran-lembaran bekas kayak gini. Lembaran ini bekas UPS atau yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini alternatif yang ditempel di dalam dinding kamar. Bisa juga saya 2 alternatif. Yang kedua itu pakai amplop. Nah, di sini saya berikan contoh amplop, tapi amplopnya sudah ditulis aku pasti bisa, karena ini tuh bersemangat dalam diri kita sendiri. Nah, kita tahu isinya apa ya? Ternyata brosur dari Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Nah, ini saya perumpamannya ada kalian S1, ingin S2, tapi belum ada beasiswa atau belum ada biaya. Tenang aja, ini bisa jadi doa loh. Kita lempit dan dikasihkan di dalam amplop. Nah, di sini amplop itu bisa dibawa kemana-mana, atau nanti bisa ditaruh kalau kita pas sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Nah, itu bisa ditaruh di bawah sajadah dan kita hati-hati ya. Di sini itu 2 alternatif yang bisa saya berikan contoh. Sedikit cerita ya tentang pengalaman saya pribadi. Di sini saya mendapatkan sebuah cerita dari saya sendiri. Pengalaman pribadi saya yaitu sebelum saya S1, berarti saya pas SMA, itu saya menerapkan
dari kertas-kertas impian, yaitu menggunakan kertas bekas itu sendiri. Yang pertama, sejak SMA saya lulus itu saya ingin S1, tapi saya nggak mempunyai biaya, dan saya bergigi ingin S1. Dengan cara apa ya saya bisa S1 tanpa biaya? Dan saya berpikir kuliah sambil kerja, tapi sebelumnya saya harus kerja dan mencari dana untuk bisa masuk S1. Dari lulus SMA saya 1 tahun saya bekerja di sebuah pusat perbelanjaan, yang dimana di situ pusat perbelanjaan itu sip-sipan atau berkelompok, ada 2 kelompok, dan di situ saya bekerja di situ. Itu pengalaman saya. Setelah 1 tahun, alhamdulillah bisa untuk dana kuliah S1. Nah, di sini saya lulus SMA, terus harapan itu bisa S1 ya. Nah, usahanya saya bekerja di sebuah toko itu sendiri, dan di situ jangan lupa minta doa dari orang tua agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu yang menurut orang lain itu kok iso yo, kok bisa ya dia bisa kuliah padahal dia nggak mempunyai uang, atau dia misalnya ekonominya cuma pas-pasan, atau dia hanya anak yatim yang tidak mempunyai apa-apa, matur nuwun di SMA tok cuma kuliah dulu. Nah, itu bahasa Jawa kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya mempunyai saudara yang menyemangati. Dari dukungan dari saudara itu juga mempengaruhi, apalagi di situ mendukung untuk bisa S1. Di sini hasilnya bisa S1 biaya sendiri. Nah, itu alhamdulillah dari doa-doa itu Allah mengistajabah ya dalam 1 tahun itu. Yang penting kita usaha, berdoa, serta tawakal. Dan jangan lupa minta doa dari orang tua dan saudara-saudara serta dukungannya. Nah, setelah itu S1 ya, masuk S1 sudah masuk dan memberikan sebuah dana. Nah, di situ saya yakin bahwa di kertas aku pasti bisa itu saya pernah merenteng sebuah anggaran agar bisa kuliah S1. Nah, di situ Allah mengizinkan, alhamdulillah saya bisa S1, dan saya cerita S1-nya untuk biaya per semester itu menurut saya cukup besar, karena saya biaya sendiri ya, itu tanpa bantuan yang lain. Pertamanya kuliah sambil kerja. Nah, itu adalah kunci dari saya. Basa Jawane piye yo carane nek iso kuliah bayar dhewe tanpa melibatkan orang tua, hanya orang tua itu mendoakan. Itu gimana ya? Nah, cari kuliah yang kelas karyawan yang pertama. Yang kedua, tetap semangat dan jangan lupa usaha, tawakal, serta menabung. Nah, di situ saya ambil kelas karyawan yang dimana di situ bisa disambil untuk bekerja, yaitu harinya hari Sabtu Minggu. Nah, di situ Sabtu Minggu itu full. S1 sambil bekerja tidaklah mudah bagi saya ya. Kenapa? Ya, yang pertama kekurangannya waktu kejar-kejaran pasti. Yang pertama buat bekerja, terus buat kuliah plus buat tugas. Nah, di situ kuliah sambil bekerja. Jangan khawatir, masih ada Allah yang bisa membiayai kita. Saya jawab benar. Benar kenapa? Saya praktekkan sendiri. S1 semester 1 sampai 2 saya bekerja di Institut STK. Nah, di situ saya sambil bekerja. Dan
saya mengundurkan diri setelah 1 tahun. Semester 2 sampai 5 alhamdulillah saya pernah ditawari di home industry. Di home industry setiap hari saya tidur di sana. Berarti kan waktunya tersita di rumah ya. Yang kedua, tugas kuliah dikerjakan malam hari. Pas waktu itu saya di sana bekerja, itu kalau mengerjakan tugas kuliah itu malam hari, itu tengah malam dari jam 12 nanti sampai jam 1. Nanti saya di sana harus bangun setengah 4 sebelum subuh. Semester 5 sampai semester 8 alhamdulillah kebutuhan yang mana untuk menunjang kuliah sama bekerja sedikit demi sedikit itu terkabul. Contohnya dulu saya nggak punya yang namanya laptop. Saya berdoa agar bisa punya laptop walaupun itu laptopnya bekas, karena yang saya ambil adalah manfaatnya untuk mengerjakan tugas. Karena kalau bekerja dan kuliah itu membutuhkan laptop sendiri, karena saya mengerjakan tugas itu di malam hari setelah bekerja itu selesai. Di situ saya mengerjakan tugas-tugas dari perkuliahan. Tapi menjelang PPL KKN saya juga berpikir agar saya bisa mempunyai kendaraan walaupun itu jelek. Alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa menabung agar bisa beli kendaraan itu sendiri, agar bisa menunjang kuliahnya dan bisa mengerjakan skripsi, karena skripsi itu membutuhkan waktu, membutuhkan kendaraan, dan membutuhkan pantauan-pantauan dan konsultasi ke dosennya. Setelah S1 itu skripsi saya yaitu tentang anak kembar juga, dimana di situ saya tulis tentang anak kembar. Setelah itu saya menikah malah mendapatkan suami kembar, dan alhamdulillah sekarang anak saya juga kembar. Itu di situ apa yang kita tulis dalam skripsi pun bisa jadi kenyataan, ya kan? Karena apa yang saya tulis itu anak kembar, kenapa yang saya temui adalah kembar juga. Mungkin ini yang bisa saya contohkan dari saya pengalaman pribadi untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan agama Islam itu. Kita awali dengan hal-hal kecil seperti doa yang kita tuangkan di dalam kertas-kertas lipat atau kertas-kertas yang kita tempel di dinding kamar, itu bisa menjadi sebuah doa. Maka motivasi atau inovasi dari saya itu yaitu memanfaatkan dari barang-barang bekas seperti kertas. Mungkin ini saja yang bisa saya contohkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.